Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang Senin Legi. Pahamilah cinta yang ada di dalam hatimu. Senin Legi, cinta itu bagaikan embun yang selalu sejuk di pagi hari. Bagi orang yang mengerti serta memahami dengan sepenuh hati, entah benar ataupun tidak, namun kenyataannya begitulah adanya. Tahukah embun yang selalu muncul di pagi hari dan lenyap saat mentari menerpanya? Bagi jiwa-jiwa penyayang akan mampu memaknai setiap tetes demi tetes yang membawa ketenangan bagi seluruh alam. Di dalamnya tersimpan ribuan kasih sayang yang dibutuhkan setiap hati dan perasaan. Setiap tetesnya berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula, serta makna yang mendalam. Semua orang pasti ingin disayang, siapapun itu, baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan perempuan, sangat mengharapkan datangnya sayang dari orang yang terdekat. Sayang belum tentu cinta, sebab sayang boleh diberikan kepada siapa saja, sedangkan cinta hanya ditujukan kepada satu hati. Apa itu sejatinya sayang? Sayang memang sulit untuk dimengerti, tetapi bisa dirasakan dalam bentuk perhatian, pemberian, ucapan, nasihat, dan lain-lain. Sayang gampang-gampang susah untuk dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan cinta sangat sulit dilakukan karena cinta membutuhkan getaran elektromagnetik yang ada di dalam tubuh sehingga gelombang magnet menarik simpul-simpul saraf dan semua itu terjadi di luar gelombang sayang. Sayang belum tentu cinta, tetapi cinta sudah pasti sayang. Betapa sejuk embun pagi yang menanti sang mentari, betapa indah mawar itu semerbak yang menggoda setiap hati. Betapa hanyut jiwa ini kala di sisimu. Tahukah kenapa? Karena kaulah sayangku, penghias gundah hatiku, pembalut laraku, pelabuhan rinduku. Kaulah sayangku, kaulah jiwaku, seperti bunga mawar yang melarutkan setiap hati, seperti embun yang menyejukkan setiap perasaan. Kaulah sayangku, pagi ini hingga ajal menanti, tetap setia seperti embun yang menanti sang mentari. Apa itu rindu? Rindu adalah rasa yang dihasilkan oleh gelombang magnet, hasil benturan antara pantulan dari cinta sehingga menghasilkan sinyal-sinyal seperti ucapan atau kata-kata, tatapan mata, sentuhan yang secara otomatis tersimpan di simbol-simbol gelombang elektromagnetik, dan file-file itu akan terbuka secara otomatis, berputar bergantian melalui alat sensor yang sangat sensitif seperti kulit, tubuh, telinga, mata, pikiran, dan hati. Semua bekerja hasil program gelombang elektromagnetik yang diambil dari hasil signal-signal cinta itu sendiri. Jika dirimu jauh di sana, tanamkanlah rindu agar tetap selalu ada. Mungkin sayang itu sendiri bila ditanyakan apa itu tulus akan sangat kebingungan untuk menjawabnya. Tetapi menurut apa yang saya lihat, tulus adalah loyalitas atau pemberi tanpa berharap sesuatu kembali. Lalu apa bedanya dengan ikhlas? Sudah pasti sangat berbeda jika ikhlas masih mendapatkan pahala atau imbalan yang tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Sedangkan tulus tanpa mendapatkan apa-apa dari siapapun, justru yang didapat perih dan lara. Namun orang yang tulus tidak pernah peduli dengan semua itu, justru bahagia menikmatinya walaupun yang diperoleh itu lara dan perih. Ibarat kasih ibu sepanjang masa. Itu jika menurut saya secara pribadi, yang hanya melihat dari orang-orang yang melakukan tulus dari setiap
tetes cinta yang ada di hati mereka. Jika dirimu benar-benar cinta, maka cintailah kekasihmu dengan tulus. Wahai Senin Legi, penantian adalah satu hal yang sangat membosankan. Namun tidak sedikit orang yang menanti atau menunggu demi apa yang diharapkan. Kadang juga menyenangkan jika yang dinanti cepat tiba serta memberi ketepatan. Hal ini sangat erat dengan janji. Penantian biasanya membutuhkan kepercayaan untuk melengkapinya, namun penantian juga membosankan oleh sebab penuh harapan. Penantian seringkali diabaikan begitu saja, tanpa berharap yang pasti. Setidaknya penantian menjadi hal yang sangat berarti. Jika semua apa yang dinanti telah tiba, itu sangat membuat hati berbunga. Kita sedang menanti kapan hari pernikahan kita tiba, atau dirayakan, atau dilaksanakan. Ketika hari H tiba, hati pun terasa gembira sekali. Namun sejatinya penantian sangatlah membingungkan hati. Kenapa begitu? Ya, karena tidak sedikit orang yang layu oleh penantian sehingga mereka bosan bila disuruh menanti, dan terus menanti. Sejatinya penantian sangat erat dengan janji dan kesetiaan. Wahai Senin Legi, jika dirimu menanti seseorang yang kamu cinta, setidaknya tanamkanlah sumpah dan janji setia untuk bersama. Jika semua itu ditinggalkan, sudah pasti penantian yang terjadi hanya menghasilkan kekecewaan belaka dari tetes cinta itu sendiri. Tahukah dirimu apa itu pengorbanan, wahai Senin Legi? Pengorbanan itu perjuangan. Sudahkah dirimu berjuang untuk cintamu? Sudahkah maksimalkah apa yang kamu lakukan demi cinta itu? Lalu apa pengorbananmu? Wahai Senin Legi? Pengorbanan yang sering disalahartikan adalah dengan menyerahkan segala apa yang dimiliki untuk sesuatu hati, untuk sesuka hati. Itu merupakan pengorbanan yang salah arti, dan itu bukanlah pengorbanan melainkan 1000 nafsu. Bagi saya pengorbanan adalah kesungguhan dan keseriusan untuk mencintai, bukan harus untuk memiliki, tetapi kesungguhan hati. Jika kita benar-benar mencintainya, mau tidak mau kita harus berusaha semampu kita untuk mencintai serta memberikan apa yang kita bisa. Jika kita tidak bisa atau tidak mampu, berarti mungkin itulah batas pengorbanan kita, serta kemampuan pengorbanan apa yang bisa kita berikan itu sebuah cinta, karena cinta sejatinya sangatlah penurut, dan cinta tidak menuntut apapun di luar kemampuan kita. Wahai Senin Legi, kesetiaan sering sekali menjadi bahan pokok dalam percintaan. Tanpa adanya kesetiaan, cinta tidak akan pernah muncul ke dunia ini, serta tidak akan terasa manis. Apa sebenarnya kesetiaan itu? Setia adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap rasa. Jadi jika tidak ada rasa saling cinta serta percaya satu sama lain, itu semua hanyalah kebohongan hati. Kebohongan hati semata. Lalu apa? Dihadirkan cinta. Setia adalah madunya cinta. Jadi jika kesetiaan tidak ditanamkan di dalam hati, sudah pasti cinta itu tidak akan pernah ada. Di manakah cinta itu selalu ada? Cinta akan selalu ada di setiap detak jantung kita, di setiap detak nadi kita. Seiring berjalannya waktu serta bertambahnya waktu, usia, struktur cinta pasti mengalami perubahan. Misalnya hati dan jantung yang semula berdetak, lama-kelamaan menurun detaknya. Cinta yang awalnya kuat, lambat laun menjadi rapuh. Kesetiaan yang semua optimal, mulai terjadi penurunan.
Begitulah pula dengan pembuluh cinta yang juga akan mengalami perubahan. Pembuluh cinta yang semula berstruktur lembut akan menjadi beku dan hampa. Satu di antaranya penyebabnya adalah perselingkuhan, ketidakjujuran, ketidaktulusan dari cinta itu sendiri. Pembuluh cinta merupakan tempat mengalirnya kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran yang mengangkut peran-peran cinta ke seluruh jaringan hati. Setiap detik selalu berjalan sehingga terjadi kebosanan, pembekuan rasa ke dalam pembuluh cinta yang semakin lama membuat depresi. Namun itulah adanya cinta, selalu ada di setiap denyut nadi. Cinta tidak pernah membuat kesalahan atau mencari kesalahan. Sejatinya cinta itu lembut dan halus, selembut perasaan hati. Sangat sulit diraba, namun sangat kuat rasa di dalam hati dan pikiran. Janganlah pernah menyalahkan cinta, sebab ia tidak pernah melukai perasaan kita. Justru kitalah yang selalu menggores luka, lalu meninggalkan begitu saja tanpa ada rasa bersalah, dan meninggalkan terbuang sia-sia demi mendapatkan hanya sebuah nafsu. Sifat-sifat cinta dari setiap tetes cinta itu sendiri. Yang pertama adalah halus. Halus dan sangat halus hingga sulit dimengerti, namun mampu menembus batas ruang dan waktu. Kemudian sifat cinta yang kedua adalah terpercaya. Cinta sangat terpercaya serta selalu dipuja dari masa silam hingga masa sekarang, tanpa batas hingga akhir nafas berhenti. Kemudian sifat cinta yang ketiga yaitu nyata. Nyata dan sangat nyata kehadirannya tanpa bisa dibaca oleh siapapun. Datang dengan tiba-tiba namun pergi meninggalkan bahagia, bahkan lara dan luka oleh siapa saja yang tidak sanggup menerima setiap detik peran-perannya. Kemudian sifat cinta yang keempat, datang dengan sendiri. Datang dengan sendiri membawa kabar yang menyenangkan bagi seluruh ruang hati, penghias sepi. Kemudian sifat cinta yang kelima yaitu bisa berwujud. Siapapun pasti tahu tentang embun, tetapi tidak ada yang tahu kapan dia datang dan kapan dia pergi. Dengan sejuta cara yang menjelma ke dalam alam, lalu menembus jiwa, baik perempuan maupun laki-laki. Namun selama ini selalu digambarkan dalam cinta itu selalu digambarkan dalam bentuk sosok wanita nan anggun, wanita cantik nan anggun, sehingga dapat terlihat serta dirasakan kehadirannya dari setiap sifat cinta itu sendiri. Kemudian sifat cinta yang keenam, sangatlah penurut. Sejatinya cinta sangatlah penurut, mau merasuk ke dalam jiwa siapapun tanpa batas ruang dan waktu, serta tanpa memilih. Namun seringkali cinta menjadi buta serta tidak menghargai ketulusannya, sehingga yang awalnya penurut kemudian menjelma menjadi pembangkang serta khianat. Kemudian sifat cinta yang ketujuh yaitu penuntun. Sifat cinta yang ketujuh adalah penuntun. Cinta adalah perjalanan sebagai penuntun segala bentuk kehidupan menuju kesucian yaitu kasih sayang dan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jangan pernah salahkan cinta, karena cinta tidak pernah menanam kesalahan di setiap relung hati, namun kitalah yang wajib disalahkan karena cinta itu terluka sehingga dampaknya kepada kita sendiri, sebab sejatinya ia adalah perwujudan dari perasaan, pikiran, serta hati kita, karena cinta adalah kita. Ada kita pasti ada cinta.
Tanpa kita, cinta tidak akan pernah ada serta hadir menemui kita, karena pada dasarnya cinta adalah kita. Lalu apa itu cinta? Cinta berarti mencintai, berarti memberi. Memberi tanpa adanya sebuah syarat. Karena mencintai adalah memberi. Mencintai tanpa adanya sebuah syarat. Karena cinta sejatinya adalah perwujudan dari ego. Perwujudan ego dari sebuah kematian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung dari teman-teman semua, kata-kata yang mungkin banyak lika-likunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya ini, silakan untuk disalahkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.